Baik, halo Pak Paul. Ya, Selamat sore Pak Paul. selamat sore Ibu Redi. Ya, bolehkah saya meminta waktu Pak Paul sebentar? Ya, Sa- bisa. Ya, di sini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas saya. Ya, baik Ibu Redi, apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Pak Paul, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di dalam kelas saya agak kurang antusias dalam mereka menerima pembelajaran dari saya. Kemudian selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% di Gitu. setiap proses pembelajaran yang kami jalankan. Iya. Jadi menurut Ibu Redi, dari obrolan ini apa yang Ibu harapkan? Jadi di sini saya mengharapkan atas permasalahan yang saya hadapi ini tentang bagaimana antusiasme siswa atau murid-murid yang saya ajak sehingga mereka itu bisa berperan aktif, mereka itu bisa mengerjakan tugas secara maksimal. Akhirnya mereka bisa semua ketika diberikan tugas mereka semua mengerjakannya secara baik. Iya, baik, betul sekali. Memang agak sedikit susah ya kalau anak-anak hanya mengerjakan tugas 50% saja dari keseluruhan kelas. Ya. Nah, menurut Ibu Redi, kira-kira hal apa saja yang membuat peserta didik dari Ibu Redi ini kurang antusias di dalam pembelajaran bersama Ibu Redi? Jadi dalam setiap proses pembelajaran dengan kejadian yang saya alami, saya berefleksi dan ada beberapa hal yang saya ingat kembali yang menyebabkan mengapa murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima proses pembelajaran. Mana yang saya ingat itu pembelajaran yang saya berikan itu sepertinya membosankan karena saya terlalu monoton, saya terlalu mendominasi proses pembelajaran di mana saya lebih banyak berbicara di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau juga aktif berbicara ketika proses pembelajaran di kelas itu berlangsung. Iya, baik. Oh, jadi begitu Ibu terkait hal-hal yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias di dalam pembelajaran. Nah, kalau begitu Ibu Redi, kira-kira dari peserta didik yang kurang antusias itu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid dari Ibu Redi ini bisa antusias di dalam pembelajaran atau di dalam proses kegiatan belajar mengajar? Jadi baik Pak Paul, menurut saya sepertinya murid-murid saya itu menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang tidak membosankan, di mana saya tidak monoton. Saya tidak menjadi pembicara atau penceramah yang hebat di depan kelas, tetapi di mana saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Baik. Saya sependapat dengan Ibu Redi terkait dengan cara Ibu Redi untuk membuat anak murid bisa antusias di dalam proses belajar mengajar. Lalu menurut pendapat Ibu Redi, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan
seperti yang tadi sudah Ibu Redi sampaikan, di dalam pembelajaran atau dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Ibu Redi di kelas. Jadi baik, kalau menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid-murid, di Iya, mana murid-murid diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran itu juga saya harus selingi dengan ice breaking ataupun bermain games supaya lebih menarik. betul. Harus diselipkan dengan ice breaking ya, supaya anak-anak jangan jenuh dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Lalu Ibu Redi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, kira-kira apakah penyebabnya sehingga mereka ini kurang antusias di dalam pengumpulan tugas? Ya, kalau dari permasalahan yang kedua ini juga saya kembali berefleksi. Jadi kemungkinan karena ada terlalu banyak tugas, terlalu banyak soal yang saya berikan, di mana soal-soal yang saya berikan itu berisi begitu banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang tepat, yang beragam, yang mengasihkan supaya mereka bisa lebih dengan mudah memahami soal yang diberikan dan mereka bisa menjawab dan juga menyelesaikannya secara baik. Iya, betul sekali. Karena tentu cara anak-anak di kelas menerima juga pasti berbeda. Iya. Nah, kalau lebih lanjut lagi Ibu Redi, kalau boleh saya tahu, tadi Ibu Redi sudah sempat menyampaikan terkait dengan sumber belajar. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau sumber belajar yang saya gunakan di kelas itu buku teks. Iya. Ada di kelas dan juga di perpustakaan. Selain buku teks itu ada sumber belajar lain tidak? Ya, kalau menurut saya selain buku teks, saya pikir ada banyak sumber belajar yang lain yang mungkin saya belum memanfaatkan, seperti video di YouTube, artikel, atau tulisan-tulisan yang lain, atau video-video menarik seperti di TikTok. Nah, itu mungkin yang bisa lebih menarik, yang menyenangkan. Iya. Nah, betul sekali tuh Ibu. Harus kita gunakan sumber belajar lain selain buku teks. Saya cukup yakin sekali kalau sampai Ibu Redi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Mereka akan senang dengan kegiatan pembelajaran yang tidak monoton dari satu sumber belajar saja. Nah, Ibu, kalau dari hasil diskusi kita, kira-kira sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya yang pertama itu saya merancang pembelajaran yang asik, yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam, seperti tadi yang saya sebutkan ada video di YouTube dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, yang tidak menyulitkan siswa-siswa saya. Kemudian saya memberikan tugas itu dengan proses penyelesaian yang disesuaikan dengan bakat dan minat dari peserta didik sehingga mereka lebih bersemangat. Iya, betul sekali. Oke. Jadi dalam pembelajaran pasti Ibu harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar minat dan bakat dari anak-anak Ibu juga dapat sesuai ya. Nah, baik Ibu, saya suka sekali dengan rencana Ibu, bagus sekali. Saya sangat percaya dengan rencana yang akan Ibu lakukan ini pasti akan berhasil membuat peserta didik dari Ibu Redi ini senang dengan pembelajaran
yang tidak hanya dari satu sumber belajar saja, tapi banyak sumber belajar, lalu juga dengan tidak memberikan tugas terlalu banyak. Ya. Dan tugasnya pun harus sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik Ibu Redi. Ya. Nah, Ibu Redi, dari rencana yang sudah Ibu Redi akan lakukan, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu Redi ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi setiap materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar. Mereka itu merdeka dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tidak bosan, tetapi pembelajaran yang saya berikan itu membuat mereka senang. Betul sekali. Ya, bagus sekali ya Ibu komitmen yang Ibu lakukan. Tentu saya sangat mendukung, saya yakin dan percaya bahwa semua berjalan dengan lancar nanti dan bisa sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Ya, Ibu Redi ya. Ya. Ya, jadi baik, terima kasih Pak Paul atas waktunya untuk kita sharing bersama. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang baik, terlebih bagi saya yang sudah mendapat pencerahan dari Pak Paul, penguatan dari Pak Paul. Kita sudah sharing bersama-sama. Mudah-mudahan dengan komitmen yang saya buat ini, saya berhasil dan saya bisa terus pakai itu untuk proses pembelajaran di kelas saya. Terima kasih Pak Paul. Ya, baik, terima kasih Bu Redi. Sama-sama juga ya. Oke, baik.